Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan generasi zaman now. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 22 ayat 6. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Generasi masa kini lebih mendominasi dunia maya. Kecanggihan teknologi komunikasi dan komputer seolah membawa generasi ini kepada peradaban maya. Siap tidak siap, perkembangan dunia maya akan terus melaju pesat, tertampang luas menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun, kalau tidak berhati-hati, kita secara khusus generasi muda akan terbuai untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk hal-hal yang tidak membangun dirinya. Dunia maya tidak dipahami sebagai fasilitas untuk memudahkan aktivitas sehari-hari dan membantu pengembangan diri. Justru telah menyita waktu berlama-lama bermain game, melihat status teraktual dan terpopuler di akunnya, dan mengakses hal-hal negatif dan sebagainya. Generasi ini memasuki era dunia maya, yakni sebuah generasi yang tak hanya dipengaruhi melainkan juga nyaris sepenuhnya dikuasai oleh jaringan internet. Generasi zaman now ini akan muncul seiring berkembangnya jaringan internet dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya manusia yang online, barang dan benda juga akan terhubung dengan internet. Menurut para ahli, hingga tahun 2030 lebih dari 200 miliar barang dan benda tersambung atau terkoneksi dengan internet. Generasi ini akan hidup pada arus media dan teknologi 24 jam non-stop, tanpa saringan dan batasan, termasuk menebarnya konten-konten negatif, di antaranya pornografi, tindak kekerasan, dan pengaruh negatif lainnya. Arus informasi ini datang dari segala arah dan mudah diakses, mengalir bagaikan tsunami informasi yang dapat merusak nilai-nilai moral, karakter, bahkan alur percaya generasi kita. Hal ini tentu mengakibatkan gereja kehilangan generasi hanya karena mereka terbius dengan teknologi atau kecerdasan buatan yang menyita perhatian dan fokus hidup mereka. Gereja dan orang percaya saat ini tidak boleh bersikap apatis dan membiarkan generasi ini kehilangan iman mereka kepada Kristus hanya karena membiarkan mereka menggunakan gadget, PlayStation, dan komputer tanpa pengawasan dan tidak secara proporsional. Tugas dan tanggung jawab gereja dan orang percaya adalah mendidik para generasi muda. Salomo menggambarkan betapa pentingnya mendidik orang muda agar di usia dewasa mereka tidak menyimpang. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita tidak bisa menghentikan lajunya perkembangan dunia maya ini, tetapi kita bisa menghambat pengaruhnya terhadap generasi kita dengan mendidik mereka agar disiplin, mengatur waktu dengan baik, menggunakan teknologi secara profesional, dan terpenting mengajarkan mereka nilai-nilai Alkitab dan hidup takut akan Tuhan. Pekerja, pelayan, dan semua orang percaya
janganlah berdiam. Sejak dini ajarkan anak Anda memiliki quality time. Persembahkan generasi bagi kita Kristus melalui didikan yang benar sesuai dengan Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jadikan aku pribadi yang tidak bergantung pada teknologi dan mampu memberikan teladan hidup takut akan Tuhan kepada keturunanku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.